Nokia, sebuah brand yang sempat merajai pasar telepon seluler di tahun 2000-an. Game ular, baterai yang tahan lama, dan tahan banting merupakan 3 ciri khas ponsel Nokia di zamannya. Lalu, kemana Nokia sekarang? Apa yang membuat si raja ponsel kehilangan tahtanya? Sebelum kita melihat apa yang terjadi dengan Nokia, ada baiknya kita mengenal dulu perusahaan Nokia itu sendiri. Perusahaan Nokia pertama kali merupakan pabrik penggilingan kayu yang didirikan tahun 1865 oleh seorang insinyur pertambangan bernama Fredrik Idestam di sebelah barat daya Finlandia. 3 tahun kemudian, Fredrik bersama temannya, Leo Michelin, mendirikan pabrik yang kedua di dekat sungai Nokianvirta yang memberinya inspirasi untuk menamakan perusahaannya Nokia. Fredrik pensiun pada tahun 1896 dan Leo pun menjadi pemimpin perusahaan menggantikannya. Pada kepemimpinan Leo, perusahaan mengembangkan sayap bisnisnya ke produk lainnya seperti karet, kabel, ban, televisi, dan masih banyak lainnya. Sangat jauh berbeda dengan Nokia yang pernah kita kenal pada umumnya. Pada tahun 1970, Nokia memulai bisnis jaringan dan industri radio. Nokia juga membuat peralatan militer untuk Departemen Keamanan Finlandia. Mereka bahkan membuat walkie-talkie, telepon, kapasitor, dan industri kimia. Di tahun 1977, Nokia dipimpin oleh Kari Kairamo. Di tangan Kari, arah bisnis perusahaan pun berubah. Nokia mengakuisisi banyak perusahaan. Salah satu perusahaan yang diakuisisi adalah Mobira, perusahaan pembuat telepon genggam yang menjadi awal bisnis telepon genggam mereka yang mendunia. Di tahun 1981, Mobira meluncurkan jaringan telepon seluler pertama yang memiliki kemampuan roaming internasional, bernama Nordic Mobile Telephone Service. Dan pada tahun 1982, Mobira meluncurkan telepon mobil bernama Mobira Senator. Kepemimpinan pun silih berganti dan kebijakan perusahaan yang diambil pun berbeda-beda antara satu kepemimpinan dengan kepemimpinan lainnya. Hingga tahun 1990, merger antar perusahaan bahkan penjualan sebagian perusahaan pun terjadi. Jorma Ollila memimpin divisi telepon seluler sejak tahun 1990 yang sangat menentang penjualan divisi ini, naik menjadi pucuk pimpinan perusahaan di tahun 1992. Ollila memutuskan merubah perusahaan menjadi perusahaan yang fokus terhadap industri telekomunikasi dan menjual area bisnis lainnya. Strategi ini berhasil dan perusahaan berkembang pesat pada tahun-tahun berikutnya. Dan di November 1992, Nokia merilis Nokia 1011 yang merupakan telepon GSM pertama yang dijual kepada masyarakat umum. Dengan jaringan GSM ini, ponsel dapat mengirimkan SMS dan juga pesan bergambar atau MMS. Pada dekade 1990-an ini, kedikdayaan Nokia tidak terbendung. Bahkan di Oktober 1998, Nokia menggeser Motorola menjadi produsen telepon seluler terbesar yang di bulan Desember 1998 berhasil menjual unit ke 100 juta. Di tahun 2000, Nokia mempekerjakan 55.000 pekerja di seluruh dunia, dengan market share sebesar 30%, hampir 2 kali lipat dari kompetitor mereka yaitu Motorola. Nokia pun berinovasi dengan mengeluarkan telepon seluler 3600 dan 3650, di mana mereka menambahkan kamera pada varian ini. Kedikdayaan Nokia di dunia telepon seluler dibuktikan dengan berhasilnya Nokia menguasai daftar 10 telepon seluler yang paling laris dijual sepanjang masa. Mereka menguasai 8 model dari 10 peringkat ini. Sangat luar biasa, bukan? Kalau sebegitu dikdayanya Nokia, lalu mengapa Nokia tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal smartphone yang akhirnya membuat Nokia hilang dari pasaran telepon seluler? Semua itu berawal dari lahirnya iPhone. Ya, iPhone yang sukses merevolusi dunia industri telepon seluler pada zamannya mengganggu pasar telepon seluler yang sudah ada. Gangguan ini memang tidak langsung berdampak sejak kemunculan iPhone versi pertama.
Tetapi tidak bereaksinya perusahaan-perusahaan besar termasuk Nokia untuk berinovasi membuat mereka tenggelam dengan sendirinya. Sebenarnya, Nokia juga memiliki smartphone pada kala itu. Sebut saja N7710, Nokia E90, Nokia E7, dan lainnya. Memang diakui bahwa deretan telepon seluler yang dikeluarkan oleh Nokia pada zamannya memiliki hardware atau fisik yang mumpuni. Tetapi, dengan lahirnya iPhone, Nokia masih tidak menyadari bahwa selain hardware, smartphone perlu didukung oleh software dan aplikasi yang juga mumpuni dan mudah digunakan. Hal ini yang menjadi kelemahan Nokia. Sistem operasi Symbian yang mereka gunakan di telepon seluler sejatinya dipaksa untuk disematkan ke dalam smartphone, yang memiliki karakteristik dan pengalaman yang berbeda dengan telepon seluler biasa yang pada akhirnya kegagalanlah yang dihasilkan. Studi yang dilakukan oleh Timo Vuori, seorang asisten profesor manajemen strategi di Finland's Aalto University, dan Q Hui, profesor manajemen strategi di INSEAD Singapura, menemukan bahwa di dalam internal perusahaan Nokia sendiri terjadi konflik internal. Tekanan dari investor membuat top eksekutif perusahaan takut kehilangan posisinya apabila target penjualan per quarter tidak terpenuhi. Tekanan dari top eksekutif ini membuat manajer di bawahnya juga takut untuk melaporkan hal yang terjadi sebenarnya kepada top eksekutif. Mereka hanya melaporkan sesuatu yang mau didengar oleh top eksekutif saja. Dengan demikian, kelemahan sistem operasi Symbian sangat jarang terdengar oleh top eksekutif. Ditambah lagi penjadwalan proyek baru mengesampingkan segala kendala yang mungkin akan ditemui sewaktu riset dan development. Hal ini hanya agar terdengar menyenangkan saja di telinga top eksekutif. Manajer lain yang tahu betul jadwal itu tidak masuk akal hanya diam saja karena dia berpikir dia akan gugup karena takut untuk mengungkit masalah ini. Karena mendapat laporan progres yang baik-baik saja, top eksekutif percaya mereka tidak terusik sama sekali oleh iPhone. Kesibukan Nokia untuk mengejar pertumbuhan penjualan membuat Nokia lupa untuk berinovasi. Di saat vendor ponsel lain sibuk mengeluarkan inovasi baru menggunakan Android untuk menyaingi Apple, strategi Nokia tidak berubah dan masih sibuk mengeluarkan ponsel dengan teknologi lama. Ketika Nokia menyadari pentingnya pasar smartphone, Nokia bekerja sama dengan Microsoft mengeluarkan smartphone Lumia, di mana banyak pihak merasa jauh lebih baik untuk Nokia mengeluarkan smartphone berbasis Android. Kerjasama ini nampaknya tidak disambut pasar dengan baik. Hal ini ditandai semakin merosotnya penjualan Nokia, di mana Nokia hanya menguasai pasar ponsel sebesar 5% saja pada tahun 2013, yang pada akhirnya Nokia menjual divisi ponselnya ke Microsoft sebesar 7 miliar US dollar. Semenjak dibeli oleh Microsoft, ponsel Lumia berganti dari nama Nokia Lumia menjadi Microsoft Lumia. Tetapi Microsoft tidak berlama-lama dalam mengembangkan Nokia. Pada tahun 2016, Microsoft menjual hak penggunaan brand Nokia kepada HMD Global dan Foxconn sebesar 350 juta US dollar. HMD Global merupakan perusahaan di Finlandia yang didirikan oleh Jan-Francois Baril yang dulunya menjabat wakil presiden senior perusahaan Nokia sejak tahun 1999. Sedangkan Foxconn, perusahaan Taiwan yang telah sejak lama memproduksi ponsel Nokia dan iPhone, berhak menggunakan brand Nokia untuk mengembangkan feature phone atau ponsel klasik. Dengan hak penggunaan brand ini, HMD Global dan Foxconn berhak menggunakan brand Nokia selama 10 tahun. Dari sini, Microsoft akan mendapatkan royalti dari setiap unit ponsel Nokia yang terjual. Di bawah HMD Global dan Foxconn, pada tahun 2017, Nokia kembali ke pasar ponsel dengan mengeluarkan beberapa smartphone Android. Sebut saja Nokia 7, Nokia 8, dan Nokia seri C. Untuk pasar ponsel klasik, mereka juga mengeluarkan kembali ponsel 3310 yang legendaris dengan tampilan yang lebih modern dan bergaya. Nah, demikianlah kisah dari Nokia yang kita kenal. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.